Shalom, puji Tuhan, kita boleh ada di hari ini. Mari kita sambut dengan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari baru yang Engkau rahmati. Kembali kami akan melandasi dengan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Bukalah hati pikiran kami ya Roh Kudus, supaya kami memahami dan menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah Kristen. Itulah tema kita. Nah, Bapak Ibu, kata Kristen atau sebutan Kristen itu dari kata Kristus, ya, yang sesungguhnya menjadi kata yang membuat orang betul-betul menjadi pengikut Kristus. Itulah Kristen. Digunakan kira-kira pada tahun 60-an Masehi. Pertama kali dinyatakan dalam jemaat Antioquia dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Yang berkata mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, kata Kristen diartikan sebagai serdadu Kristus atau rumah tangga Kristus atau pendukung pengikut Kristus. Menurut tradisi mula-mula, kata ini memiliki konotasi negatif, yaitu sebuah ejekan bagi murid-murid Kristus. Artinya secara harfiah itu disebut sebagai Kristus kecil. Orang yang tidak menyukai pengikut Kristus dapat meneriaki mereka. Ya, mereka berkata, "Hai Kristus kecil," atau "Itu Kristus kecil," atau "Pergi kamu Kristus kecil." Nah, dalam konteks inilah Petrus menulis suratnya yang menyadari label atau nama Kristen dapat mendatangkan banyak masalah. Akan mendatangkan ejekan, penghinaan, bahkan penganiayaan. Nah, sebagai kelompok marginal dan minoritas, belum lagi Kekaisaran Romawi sangat membenci mereka. Sehingga orang Kristen diperlakukan dengan semena-mena oleh Romawi. Tekanan dan aniaya ini dapat menimbulkan rasa malu, rasa tertekan, dan putus asa. Namun Petrus mengingatkan agar mereka jangan malu karena nama Kristus. Ayat 16 berkata, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Dan kata Petrus, justru hendaknya orang Kristen haruslah berbahagia. Karena di ayat 14 dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Dan yang lebih menarik lagi, kata Petrus, justru di tengah-tengah penderitaan, hendaklah orang Kristen berbuat baik. Di ayat 19 berkata, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Nah, pertanyaannya mengapa? Dalam 1 Petrus 3, 16-17 berkata, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Nah, Bapak Ibu, sejatinya kekristenan itu lekat dan dekat dengan namanya penderitaan dan rongrongan. Lalu kemudian apa yang dapat kita banggakan kalau demikian orang Kristen seperti itu? Nah, ayat 14 mengatakan bahwa sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Nah, inilah yang kita banggakan, inilah yang kita syukuri. Bahkan inilah yang menjadi jaminan hidup kita. Maka penderitaan sebesar dan seberat apapun tidak akan membuat kita tawar hati, tidak akan membuat kita putus asa, dan penderitaan serta penganiayaan sebesar apapun juga tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Roma 8, 31-39 menyatakannya, dan bahkan tidak akan menandingi kemuliaan yang akan kita terima kelak dalam kekekalan. Paulus menegaskan itu di dalam firman Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Maka berdasarkan
kehidupan Petrus bersama dengan orang-orang percaya pada zaman itu dan kesaksian serta kebenaran, maka mari banggalah kita, banggalah saudara dan kita semua menjadi orang Kristen. Tuhan kiranya memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur kami boleh menjadi orang Kristen, artinya pengikut Kristus, yang sungguh Engkau beri bagi kami sebuah kepercayaan, hak istimewa untuk menyandang akan status ini. Dan demikian kami juga boleh menjadi orang-orang yang memancarkan akan kasih Kristus di dalam dan melalui hidup kami. Berkatilah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.